Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2751 Pembunuhan Dewa. Sombong. Marah. Yang Mulia Penghancur Abadi sangat marah, memegang senjata kekaisaran pamungkas, dan menghancurkannya di udara, membidik tentara kaisar dari roh primordial, menghancurkan dunia dan menghancurkan langit dan bumi. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, membungkus jarum Dewa Dinghai dengan Kaisar Yun, mengukir hukum kekacauan, memberkati kekuatan keabadian, dan mengayunkan tongkat ke langit. Paung. Tabrakan cambuk besi dan batang besi nyaring dan renyah, percikan api menyala terang, dan ada lapisan lingkaran cahaya hitam. Dari titik itu sebagai pusatnya, itu menyebar tanpa batas ke seluruh dunia. Kemanapun ia lewat, ruang itu runtuh, dan itu berdiri tegak di langit. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang tersingkir, dan saya tidak tahu berapa banyak tentara dan jenderal surgawi yang berdiri di langit, mereka dihancurkan di tempat. Akan melihat kedua sisi pertarungan, penghancur abadi terguncang ke tanah, dan tangan serta lengannya dihancurkan oleh Dao Kaisar. Ye Chen, di sisi lain, berdiri diam, dan meskipun tulang di tangannya yang memegang batang besi juga retak, dia pulih dalam sekejap tanpa terbunuh atau terluka, dan tidak ada lagi bekas luka. Gudong. Semua yang abadi menelan ludah mereka lagi, jantung mereka berdebar kencang, dan orang bodoh manapun dapat melihat bahwa pukulan ini keras dan disesalkan. Yang berada di atas angin, seorang abadi tua, Kaisar Kuasi Puncak Sejati, memegang senjata Kaisar Pamungkas, dan patung baja keras Kaisar Zun dari tingkat ke-8 surga sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oke, sangat bagus. Menghancurkan Tianzun melangkah mundur ke langit, dan mengintegrasikan cambuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan ilahi dari senjata Kaisar dimasukkan ke dalam sumber dan akar Dao, dan diintegrasikan ke dalam anggota badan, organ dalam, dan 8 meridian tubuh sebenarnya dari roh primordial, kecemerlangan ilahi Kaisar yang gemilang, menakuti dunia, tidak dapat membuka mata mereka. Ye Chen mengabaikannya dan langsung pergi ke Yin Ming. Hentikan untukku. Yin Ming melangkah mundur dan mendorong makhluk abadi di sampingnya satu per satu. Tidak ada seorang pun di depannya, dan dia benar-benar merasa tidak aman. Dapat dikatakan bahwa jika Kaisar Langit di sisi, dia juga akan mendorong keluar. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan bahwa kehancuran yang mulia abadi telah tiba? Mencairkan senjata Kaisar, aura orang ini mencapai puncaknya lagi, menawarkan lautan makhluk surgawi, bergolak dan bergulung, menutupi langit yang begitu besar hingga langit runtuh dan bumi hancur. Makhluk surgawi yang berspesialisasi dalam roh primordial, dan ingin menelan tubuh asli Ye Chen. Mengaum. Mendengar nyanyian naga tiba-tiba, Ye Chen berubah menjadi naga sungguhan dan melompat keluar dari Laut Peri. Dengan satu tongkat, dia menguasai langit dan menghancurkan yang abadi. Jika bukan karena perlindungan senjata Kaisar yang ekstrim, yang ini tongkat akan memusnahkan tubuh aslinya. Bunuh. Perusak abadi berteriak dengan marah, dan menghalangi jalan Ye Chen, bukan karena dia setia untuk melindungi Yin Ming, tetapi karena dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa dia adalah Kaisar Semu di puncak, dan bahkan lebih diberkati dengan senjata Kaisar Pamungkas, dia tidak bisa melawan surga ke-8. Dengan cahaya keemasan di matanya, dia menembakkan 2 petir, yang diberkati oleh kekuatan Kaisar tertinggi, dan dirancang untuk membunuh roh primordial, menembus alam semesta, dan kekuatan mereka akan menghancurkan langit dan bumi. Ye Chen tidak mengelak, dia menggunakan darahnya untuk menahan batas, dan membunuhnya dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan tongkat lain, dan menggesek Destroyer Immortal. Meskipun dia menjaga dengan senjata Kaisar, dia juga dipukuli sampai berdarah dan hampir meledak di tempat. Memang benar ada tentara Kaisar untuk menghancurkan yang abadi, tetapi Ye Chen juga memiliki Kaisar, yang menyakiti yang abadi adalah Ye Chen, dan yang melukai yang abadi adalah Dewa Kaisar. Aku tidak percaya. Mata penghancur abadi berwarna merah darah, dan rambutnya acak-acakan. Darah yang dikorbankan untuk asalnya, sepenuhnya mengaktifkan senjata ilahi dari jalan Kaisar, dan menghidupkan kembali kekuatan penghancuran sekali lagi. Apakah dia percaya atau tidak, Ye Chen tidak tertarik, masih memegang tongkat besi Ling Qiao, dia langsung menuju ke Yin Yang, berjalan dengan santai, tetapi menginjak alam semesta. Penindasan. Yang Mulia kehancuran abadi datang,
memeluk Yin dan Yang, membangun gunung raksasa yang menjulang ke langit, dan di bawah perlindungan Ling Tian, itu menghancurkan langit yang luas dan runtuh, dan bisa langsung menghancurkan Yang Mulia Abadi. Bersenandung, Ye Chen memegang batang besi di tangannya, dan pergi dengan tongkat ke langit. Dari dasar gunung, dia menembus sampai ke puncak gunung, menyodok dan menghancurkan Yang Abadi. Mereka semua terhuyung-huyung selama beberapa saat. Sementara, dan sebelum mereka bisa berdiri, Ye Chen mengayunkannya dengan tongkat. Ledakan. Ribuan kaki jauhnya, tubuh penghancur abadi Yang Mulia Huo telah diperbaiki, dan langit runtuh di bawah kakinya. Mata tua itu menjadi merah, dan ada celah di antara alisnya, dan mata ketiga terbuka. Matanya sangat hitam, tetapi itu bukan mata khusus, tetapi metode penghancuran rahasia. Ada kekuatan misterius yang terjalin, menembakkan cahaya peri hitam, yang dirancang khusus untuk memotong akar manusia. Ye Chen mengangkat tangannya untuk menghapusnya, cahaya hitam juga keluar dari mata lubang hitam, memberkati Kaisar Yun, menembus langit yang luas, menembus keabadian yang hancur, menghancurkan mata ketiganya, dan darah menyembur dalam angin. Membunuh. Menghancurkan Yang Mulia Abadi terlepas dari luka-lukanya, dia menginjak langit dan menggerakkan visi hidupnya sendiri. Apa yang dia kembangkan adalah cara kehancuran. Belum lagi pengalaman fisik, hanya dengan melihatnya, matanya berdarah, dan aku tidak tahan dengan kecemerlangan yang sekarat. Ye Chen melangkah keluar dan memasuki dunia kehancuran. Ledakan. Dunia yang hebat adalah sensasi, dan itu runtuh di bawah kakinya. Penghancur abadi, yang ada di dalamnya, memuntahkan darah dan berguling. Penglihatannya hancur, dan serangan balik yang dideritanya juga menghancurkan. Tubuh tua itu meledak lebih dari sekali. Melihat pemandangan ini, hati Tianting bergetar. Benar-benar menggemakan kata-kata Ye Chen barusan, penghancuran Yang Mulia Abadi di pengadilan surgawi hanyalah sebuah lelucon. Bukan karena Ruining Xianzun lemah, Ye Chen terlalu kuat, 5 langkah dan 5 lapisan surga, itu adalah 5 transformasi, tidak hanya Tao, tetapi juga kekuatan tempur dan pikirannya. Pada saat itu, Ye Chen melampaui Destroying Immortal Venerable, bahkan jika tidak ada darah untuk mewarisi batas, bahkan jika tidak ada kematian atau cedera, Destroying Immortal Venerable bukanlah tandingannya. Guru kepala masa depan Huasan, roh batu kecil di masa lalu, telah sepenuhnya bangkit. Jika kakek tidak keluar, siapa yang bisa menekannya, seluruh surga tidak akan dapat menemukannya. Bunuh, biarkan aku bergabung untuk membunuh. Yin Ming berteriak lagi ketika dia melihat bahwa penghancur Yang Mulia Abadi sedang menurun. Di bawah perintah, semua yang abadi saling memandang, menggigit peluru, dan bergegas maju bersama. Meskipun mereka tahu mereka tak terkalahkan, setidaknya mereka bisa mengulur waktu untuk menghancurkan Yang Abadi. Segel. Masih Daomi Xianzun yang mengorbankan larangan itu keesokan harinya. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia menghancurkannya dengan tongkat, dan bahkan Daomi Xianzun terlempar keluar sebelum dia bisa berdiri diam, dia merasakan kekuatan misteri datang. Setelah itu, dia melihat roh primordialnya terpisah dari tubuh fisiknya. Kemudian, sumbernya, akar Dao, dan darah semuanya terkoyak oleh kekuatan misterius dan aneh itu, dan semuanya diledakkan di langit. Itu adalah pemisahan Kaisar dan Dao, dan kecantikan diteruskan ke Ye Chen. Basis kultivasi sebelumnya lemah dan tidak efektif melawan Yang Abadi. Kali ini, alam telah meroket, dan akumulasi Kaisar telah merangsangnya. Bahkan Yang Abadi tua pun sulit untuk dilawan, dan semuanya telah dipisahkan. Tidak, tidak, tidak. Yang Mulia Daomi Yang Abadi meraung, matanya penuh dengan kengerian, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia meratap, dia tidak dapat menghentikan tubuh aslinya yang hancur, dan api roh primordial benar-benar mati. Musnah. Mendesis. Semua makhluk abadi tersentak, mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Ye Chen, makhluk abadi agung di Istana Surgawi meninggal dengan sangat menyedihkan sehingga dia kehilangan jiwanya di tempat. Melarang. Tian Mi dan Su Mi Xianzun datang untuk bertarung, mereka tidak berani terlalu dekat, mereka juga memberlakukan larangan keesokan harinya, formasi besar terbentuk, dan Ling Xiao melindungi Ye Chen. Ye Chen menutup mata, berjalan keluar dengan mudah, membalik tongkat, dan menerbangkan Yang Mulia Abadi Tian Mi, meniup tubuhnya sampai mati, satu-satunya jiwa yang tersisa ingin melarikan diri dari langit, tetapi tidak dapat melarikan diri dari pembunuhan Jiu Dao Sensang. Engah. Immortal Venerable Sumi mengikutinya. Saat dia menstabilkan tubuhnya, dia merasakan hantu muncul di depannya. Telapak tangan yang dingin telah menembus tubuhnya, mengeluarkan roh primordialnya, dan menghilang di bawah kehancuran. Ledakan. 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 Langkah Ye Chen tidak melambat, atau dengan kata lain,
dia tidak berhenti sejak dia memulai perang dengan Destroying Immortal Venerable, mengabaikan semua orang, hanya melihat penguasa pengadilan. Langkahnya tidak cepat, dan dia tidak perlu terlalu cepat. Selangkah demi selangkah, dia akan memaksa Yin Ming ke 9 Nether Yellow Springs. Tidak peduli berapa banyak orang yang menjaganya, tidak peduli kemana dia melarikan diri, mereka akan menghancurkannya berkeping-keping. Bunuh, bunuh aku. Yin Ming tersandung ke belakang, mundur ke tepi kursi naga, kehilangan pijakan, berguling dari kursi naga, dan kemudian bersembunyi di balik kursi naga dengan hanya setengah kepalanya yang terbuka, melolong histeris. Bunuh. Bekerja sama dan bunuh dia. Masih ada beberapa dewa tua yang setia, dan masing-masing bergegas maju, mendesak senjata pembunuh, atau menggunakan harta rahasia, atau melemparkan metode peri, cahaya ilahi, tinju bayangan, Dao Guang. Serangan luar biasa lainnya. Namun, Ye Chen masih mengabaikannya, dia berada dalam kondisi batas Sueji, dia tidak mati atau terluka, tubuhnya hancur, dan dia pulih seketika, dan tubuhnya terluka, yang sembuh di tempat. Dia memiliki modal yang kuat, tetapi para dewa tua yang menghentikannya agak sengsara. Dewa iblis yang tak tertandingi, satu langkah pada satu waktu, satu tongkat pada satu waktu, satu bunga darah pada satu waktu, setiap bunga darah yang mekar menunjukkan penguburan yang abadi. Yang abadi di seluruh langit dihancurkan satu demi satu, dan jatuh satu demi satu. Tidak ada yang bisa memegang tongkat Ye Chen, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu adalah dewa pembunuh yang menakutkan. Ini, pembunuhan para dewa. Mata para prajurit dan jenderal surgawi menonjol, dan mata para dewa juga penuh dengan kengerian. Sama seperti tuan mereka, mereka mundur. Semua pedang abadi jatuh dari tangan mereka secara tidak sengaja. Itulah yang abadi. Semuanya adalah abu, dan mereka semua menciptakan mitos, tetapi di depan Ye Chen, mereka sangat rapuh dan dihancurkan oleh salah satunya. Gambar itu melanggar hukum. Ye Chen, yang sedang berjalan, tidak menyipitkan matanya, dan dia bahkan tidak melihat yang abadi, dia terus melambaikan jarum Ding Haisen, bergegas ke satu, dan kemudian meledak satu, bergegas ke satu, dan terhapus keluar. Tampaknya semua yang abadi di surga telah menjadi lalat satu persatu, dan Ye Chen adalah orang yang mengalahkan lalat. Engah, engah, engah. Pembantaian dewa pembunuh itu berdarah, dengan jejak kaki berdarah selangkah demi selangkah, dan di belakangnya ditutupi dengan tulang berdarah dari makhluk abadi di istana surgawi, merah dan melotot. Untuk sesaat, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, ada misteri kelam, menyebar tanpa batas, berputar sangat cepat, dengan kekuatan untuk menelan langit dan menghancurkan bumi, sisa energi darah yang abadi, dan kekuatan roh primordial yang terbakar. Semuanya ditelan oleh pusaran itu, telah menjadi santapannya. Itu adalah seni iblis menelan surga. Terlalu banyak makhluk abadi yang baru saja terbunuh, dan mereka ditelan oleh pusaran sebelum mereka bisa bergerak, dan tubuh serta jiwa mereka semuanya berubah menjadi abu. Ah! Yin Ming melolong, dan pikirannya runtuh di tempat. Ye Chen membunuh semua yang abadi, tapi dialah yang menatapnya dari awal sampai akhir. Matanya, yang seperti lubang hitam, seperti gelap seperti jurang, dan tidak ada akhir yang terlihat. Itu seperti neraka yang tak berujung. Dingin, mengerikan dan sepi. Menonton dan mundur, dia berbalik dan lari, tidak lagi mendominasi dan agung, lebih seperti anjing yang tersesat, mencoba melarikan diri ke ujung dunia. Tidak ada cara bagimu untuk hidup di dunia. Ye Chen berkata dengan tenang, memegang batang besi berdarah, menginjak langit, diikuti dengan tidak tergesa-gesa, dengan kalimat yang samar dan sunyi, membawa kekuatan sihir yang tak tertahankan, terlalu banyak tentara surgawi terkejut hingga menyemburkan darah di tempat. Episode 2752 tidak ada jalan keluar untukmu. Bunuh, biarkan aku membunuhmu. Yin Ming mendesis, melarikan diri ke istana Ling Qiao, dan membuka pelindung lagi. Ye Chen kemudian tiba, dan dengan satu tongkat mendominasi langit, dia menghancurkan peri tua, menelan roh primordialnya, langsung membuang jalan kaisar, dan dengan mudah melewati penghalang. Ledakan. Lalu, ada ledakan. Istana Ling Qiao yang megah dirobohkan lagi, dan semua batasan di istana dihancurkan. Batu bata biru dan ubin batu runtuh di seluruh langit. Istana terbesar di surga runtuh untuk kedua kalinya, mengubahnya menjadi reruntuhan di tempat. Selamatkan aku, selamatkan aku. Yin Ming meledak dari dalam, melarikan diri jauh-jauh, meraung sepanjang jalan, tidak berani menoleh ke belakang. Setiap kali dia bertemu dengan puncak gunung, dia tidak melihat belokan, dia hanya berlari langsung, hanya ingin melarikan diri secepat mungkin, pembunuh di belakangnya dewa itu mengerikan. Wali. Suara mendesis dapat didengar di mana-mana, dan masih ada banyak makhluk abadi yang setia.
Ada juga makhluk abadi tua dan tentara surgawi serta jenderal yang berkumpul dalam kelompok, menghalangi jalan Ye Chen, atau menginjak alam semesta, atau melayang menembus awan dan mengendarai kabut, berdiri di kehampaan, seperti tirai awan yang menutupi langit. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Kata Ye Chen dengan tenang, menembus luasnya seperti cahaya ilahi. Membunuh. Orang-orang kuat di surga meraung dan menyerang bersama. Setelah itu, pemandangannya sangat berdarah. Ye Chen memegang tongkat besi, berjalan dan membunuh sepanjang jalan, tanpa melihat siapa yang menjadi miliknya, hanya mengangkat tongkat dengan satu tangan. Engah, engah, engah. Bunga darah lainnya mekar di langit. Tak terhitung orang melayang ke langit, tak terhitung orang berdarah ke langit, memandangi langit yang luas, satu demi satu, dewa tua dipukuli menjadi kabut darah. Satu demi satu, dewa tua terbunuh. Dewa pembunuhan, bermandikan darah makhluk hidup, tidak terkalahkan, dan ketika dia dibunuh sampai gila, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya dari dewa surgawi ke jenderal surgawi. Bersenandung, bersenandung. Pusaran yang menelan langit dengan cepat menjadi besar, melahap aura langit dan bumi, dan juga melahap kehidupan makhluk hidup. Saya tidak tahu berapa banyak jenderal surgawi yang terlibat di dalamnya, dan mereka langsung dihancurkan. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit surgawi yang dihancurkan menjadi abu, hitam pusaran air juga berubah menjadi darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Perjalanan ini diiringi dengan poni. Ada banyak istana gunung peri di surga, tetapi karena Ye Chen, mereka runtuh satu demi satu. Setiap pecahan batu dan setiap pecahan ubin berlumuran darah makhluk hidup, dan semuanya jatuh seperti hujan ringan dari langit. Itu terlalu kuat. Sebagian besar makhluk abadi di istana surgawi melarikan diri ke segala arah, dan mereka melarikan diri jauh. Mereka masih tidak lupa untuk melihat ke belakang. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan kehancuran. Dibunuh dalam kekalahan. Alam atas telah dikalahkan, itu sudah menjadi tempat yang benar dan salah, dan mereka tidak bisa lagi tinggal lama. Terlalu banyak keluarga surgawi telah pergi ke seluruh dunia, dan mereka semua mati-matian melarikan diri. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Di belakangnya, kata-kata Ye Chen sedingin es dan sunyi, seperti petir abadi, mengibaskan kubah langit abadi, dan tentara dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya terhempas. Melihat ke bawah ke langit, dalam pasukan seperti lautan yang luas, dia adalah setetes air di lautan, tetapi dia sangat jahat, jalan berdarah, dia membunuhnya hidup-hidup, menginjak gunung mayat untuk mengalirkan lautan darah, pembunuhan dunia telah kehilangan warnanya, surga yang indah tanah abadi berubah menjadi neraka berwarna darah, dengan raungan dan ratapan terjalin, bergema di seluruh alam semesta yang luas. Saya tidak tahu kapan, teriakan untuk membunuh dimusnahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dunia yang gelap, hanya suara bang-bang yang tersisa, lambat dan berirama, yaitu Ye Chen, melangkah di langit selangkah demi selangkah, setiap kali telapak kakinya jatuh, kehampaan bergemuruh dan bang, seperti lonceng kematian dari neraka jiwa orang kuat di surga bergetar. Dia benar-benar dewa, iblis hitam pekat, berguling-guling di langit, menutupi dunia luas ke dalam kegelapan, hanya menyisakan sosoknya. Perang berhenti, dan pengadilan surgawi tidak berani menyerang lagi. Mereka dipaksa mundur secara kolektif oleh Ye Chen sendirian. Ketika Ye Chen maju selangkah, mereka mundur selangkah. Ada banyak tentara dan jenderal surgawi. Saya bisa jangan pegang dengan mantap. Gambaran itu bukanlah ironi umum, tentara surga lebih dari puluhan juta, ada banyak makhluk abadi dan kaisar, tentara dan jenderal surgawi, dan mereka bukannya tidak memiliki kekuatan untuk berperang, tetapi mereka takut untuk mundur secara kolektif, bahkan yang abadi memiliki dengan keinginan untuk melarikan diri, dia mencium bau kematian. Bunuh. Bunuh aku. Di belakang pasukan, Yin Ming, dengan rambut acak-acakan, menggeram histeris seperti anjing gila, tetapi perintahnya tampaknya tidak bekerja dengan baik, tidak peduli berapa banyak dia berteriak, tidak ada yang berani menyerang. Membunuh. Di bawah perhatian semua orang, Yang Mulia Penghancur Abadi datang lagi, mengorbankan hidupnya dengan darah, disublimasikan sepenuhnya, dan kembali ke bentuk mudanya, matanya tidak lagi berlumpur, jernih dan dalam, darahnya melonjak, dia seperti patung abadi Raja Abadi, menyapu visi kehancuran. Dalam pertempuran ini, terlepas dari apakah dia menang atau kalah, dia pasti akan mati, umurnya akan berakhir, dan batas waktunya semakin dekat. Kedatangan Yang Mulia Abadi membawa kembali semangat dan harapan bagi pasukan pengadilan surgawi. Melihat seluruh pengadilan surgawi, dia adalah satu-satunya yang benar-benar bisa melawan Ye Chen, dan dia adalah satu-satunya yang bisa bertahan di TKP. Sekali lagi, Destroyer Immortal menghentikan Ye Chen lagi, matanya yang jernih ditutupi dengan garis-garis darah,
darah merah hampir menetes, tetapi wajah ganas itu menjadi semakin jelas, dia seperti iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi berlawanan, langkah Ye Chen masih berat, dia tidak melihat ke samping, dia hanya melihat ke arah penguasa surga, dan dia menutup mata terhadap kehancuran yang abadi. Aku akan membunuhmu. Destroyer Immortal meraung, menutupi alam semesta dengan telapak tangan, di antara jari-jari, Dewa Kaisar Dao menggambarkannya, memberkati kekuatan ilahi Kaisar, dan itu bisa disebut telapak tangan yang menghancurkan dunia. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan pada saat cetakan telapak tangan ada di tubuhnya, dia melemparkan jalan kabut Kaisar, dengan mudah melewati cetakan telapak tangan, jarum Ding Haisen berdengung, dan mengayunkannya untuk menghancurkan yang abadi. Membunuh. Destroyer Immortal Venerable memiliki wajah ganas, memperbaiki tubuhnya secara terbuka, memegang langit dengan satu tangan, memanggil guntur 9 surga, berkumpul di lautan guntur, dan Ling Tian menenggelamkan Ye Chen. Ye Chen melompat keluar seperti naga sungguhan. Pada saat ini, Yang Mulia Penghancur Abadi datang lagi, menunjuk ke cahaya ilahi, menembus Ye Chen. Untuk ini, dia juga membayar harga yang sangat mahal, telapak tangan Ye Chen membelah dadanya, mencabut 3 duri, dan menghancurkannya menjadi abu di telapak tangannya. Setelah menghancurkan yang abadi, dia melarikan diri dan naik ke langit dalam satu langkah. Ye Chen mengikuti seperti bayangan dan langsung membunuhnya. Bersenandung. Zeng. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, melesat ke langit luas seperti cahaya dewa, seperti cahaya peri. Segera, terdengar gemuruh, kilat dan guntur, dan kedua sosok itu tidak lagi terlihat, hanya langit yang runtuh berkeping-keping, bayangan kehancuran tergambar, dan darah menghujani. Yang Mulia, ayo pergi. Melihat Ye Chen diblokir, seorang peri membuka pintu domain, membawa Yin Ming masuk, dan langsung menghilang. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan tidak menghentikannya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, tidak ada cara hidup Yin Ming di alam atas dan bawah, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan lolos dari eksekusi, dan hutang darah harus dibayar dengan darah. Membunuh. Destruction Immortal Venerable tiba dan menyerang secara langsung. Kemudian, saya melihat bunga-bunga bermekaran di sisi lain. Ye Chen memikirkan keabadian, dan terbang untuk menghancurkan yang abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Menghancurkan yang mulia abadi berdarah, terbang jauh-jauh, bertabrakan dengan lebih dari selusin gunung, dan baru saja menetap, Ye Chen datang kepadanya seperti hantu, mengangkat tangannya dan tongkat lain, yang mulia terbang 80.000 mil melintasi, dan masih belum stabil tetap bugar, Ye Chen datang lagi, jarum Ding Haisen berdengung di tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara seperti itu sering diulang. Setiap kali ada suara gemuruh, pasti ada gunung yang runtuh, dan mereka yang dihancurkan oleh Yang Mulia Abadi yang menghancurkan, aura Ye Chen mengguncang dunia, dengan tongkat sepanjang 80.000 mil, dia akan menghancurkan, dari langit timur, jauh ke langit barat, tongkat itu melihat darah, tongkat lebih mendominasi daripada tongkat. Ah! Destruction Immortal Venerable berteriak, tetapi tidak bisa menghentikan kekalahannya. Setiap kali dia ingin melakukan serangan balik, dia dipukul mundur. Apa yang disebut teknik Kaisar Dao Immortal, yang disebut prajurit Kaisar Dao Ekstrim, semuanya menjadi dekorasi di depan Ye Chen batang besi. Itu dibentuk kembali lagi, dan itu ditiup lagi dan lagi. Awalnya adalah bentuk muda, tetapi dipukuli kembali ketua oleh Ye Chen. Vitalitas dan darah abis, dan kekuatan tempur anjlok. Itu tidak bisa menghentikan vitalitas yang rusak, dan kekuatannya sudah habis. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi mundur secara kolektif. Ada banyak dewa tua yang hadir, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju untuk membantu. Engah. Menghancurkan Yang Mulia Abadi menumpahkan darah lagi, menghancurkan gunung. Kali ini dia tidak bangun lagi. Dewa tua ini terbaring tak berdaya di tanah, matanya yang tua redup, penampilannya sangat tua, darah terus mengalir dari mulutnya, dan energi kematian yang tebal telah menelan tubuh tuanya, dan dia benar-benar telah mencapai akhir hidupnya. Kehidupan. Dalam kehampaan, Ye Chen berjalan melintasi langit. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat Destroying Immortal Venerable, itu adalah ketidaktahuan yang telanjang. Tapi ketidaktahuannya seperti pedang tajam, memotong jejak vitalitas terakhir dari penghancur abadi, menatap kosong, matanya benar-benar musnah. Kalah, dia kalah berantakan. Orang kuat di Istana Surgawi berdiri, dan yang abadi yang menghancurkan mati, dan harapan mereka juga dimusnahkan. Seorang tua abadi di Istana Surgawi, mendominasi, dan memegang senjata kaisar, dipenggal kepalanya. Siapa lawan Ye Chen?
Ye Chen pergi, dan pergi ke Sungai Peri untuk membunuh Yin Ming. Tidak ada yang berani memindahkan pasukan surga, apalagi menghentikannya. Mereka semua berubah menjadi batu seperti patung. Ledakan. Gemuruh. Di langit yang jauh, terdengar gemuruh samar. Yin Ming melarikan diri dari terowongan, melarikan diri dengan putus asa, matanya penuh ketakutan, wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan jiwa roh primordialnya juga bergetar. Ada orang yang menjaganya di sampingnya. Tapi semua makhluk abadi cukup setia kepada tuannya. Daripada setia kepada Yin Ming, lebih baik mengatakan bahwa mereka setia kepada Kaisar Langit. Mereka semua telah menerima kebaikan Kaisar Langit, dan mereka semua berterima kasih. Meskipun Yin Ming memiliki temperamen yang buruk, bagaimanapun juga dia adalah putra Kaisar Langit, itu seharusnya merupakan kebaikan besar dari Kaisar Langit. Seperti yang aku katakan, tidak ada cara bagimu untuk bertahan hidup di dunia. Kata-kata yang dingin dan sunyi tiba-tiba terdengar, dan Ye Chen datang, dan Sungai Peri membentang dari jauh, dan dia menginjak Sungai Peri, seperti asteris dari neraka. Destroyer Immortal, mati. Selamat tinggal Ye Chen, keadaan pikiran semua yang abadi benar-benar dingin, dan Ye Chen datang, yang membuktikan bahwa Destroyer Immortal dihancurkan, dan Immortal memiliki senjata kekaisaran. Ah! Yin Ming melolong ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Penjaga. Semua dewa tua mengertakkan gigi dan menghalangi jalan Ye Chen, karena kebaikan itu, meskipun mereka tahu mereka akan mati, mereka masih menyerang Ye Chen seperti ngengat kenyala api. Engah, engah, engah. Ye Chen mengayunkan tongkat besi, satu tongkat pada satu waktu, tanpa belas kasihan sama sekali, karena semua orang ingin mati, dia akan mewujudkannya, dan dia adalah teman yang baik di jalan menuju Huang Quan. Ayah, selamatkan aku. Di sini, Yin Ming berteriak, tersandung, dan lari ke kejauhan. Ada gunung besar dengan tubuh yang indah, dikelilingi oleh aura abadi, diselimuti awan dan kabut, dan pola jalan kaisar tersebar di mana-mana, menutupi langit dunia asli telah hancur. Dan Kaisar Giok memproklamasikan dirinya di dalamnya. Di seluruh pengadilan surgawi, hanya Yin Ming yang tahu di mana Kaisar Giok berada. Seruannya membuat gunung peri bergetar, dan pesona dalam kegelapan menghilang, dan lingkaran cahaya penuh keagungan menyebar ke segala arah. Kaisar Giok yang memproklamirkan diri akhirnya bangun dan mewujudkan tubuh aslinya, masih mengenakan jubah naga. Ayah, selamatkan aku. Melihat Kaisar Giok, mata Yin Ming cerah, dan dia bergegas ke arahnya seolah melihat sedotan. Ketika Kaisar Langit melihatnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dia bisa mencium bau darah kental, bisa merasakan ada jiwa heroik melolong dalam kegelapan, bahwa dia dalam masalah di surga. Bersenandung. Sebelum dia bisa keluar dari gunung, dia melihat tenda hitam pekat menembak dari kejauhan, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah tombak dengan kekuatan penghancur. Engah. Darah berkobar, Yin Ming, yang baru saja tiba di depan gunung, dipaku sampai mati oleh tombak sebelum memasuki gunung, dan darah mengalir ke seluruh langit. Episode 2753 langsung. Minger. Dalam adegan berdarah, tubuh Kaisar Giok bergetar, dan dia melangkah keluar dari gunung peri selangkah demi selangkah. Namun, dia baru saja mendarat di kehampaan itu, dan sebelum dia mencapai Yin Ming, dia melihat panah Dewa Hitam pekat ditembakkan dari jauh, dengan kekuatan yang menghancurkan, dan telah menguncinya. Bahkan dengan kultivasi puncak Kaisar Semu, dia tiba-tiba tergerak dewa menyengat, betapa kuatnya orang yang menembakkan panah itu. Di istana surgawinya, ada orang seperti itu. Yang mulia, hati-hati. Teriakan itu terdengar tiba-tiba, dan seseorang terwujud. Dia keluar dari Gunung Peri. Dia adalah peri tua, yang menamai dirinya dengan Kaisar Langit. Dia juga terbangun. Kaisar Langit melarikan diri kembali ke Gunung Peri dalam sekejap. Ada banyak sosok di pegunungan, semuanya memproklamirkan diri sebagai pembangkit tenaga surgawi dengan Kaisar Langit, dan tidak ada kekurangan yang abadi, dan jumlahnya sangat besar. Setelah itu, para prajurit dan jenderal surgawi membuka blokir secara kolektif, berdiri di puncak gunung, atau berdiri di langit, dengan bayang-bayang gelap, tetapi pasukan biksu yang sangat besar, yang merupakan inti dari kepemilikan Kaisar Langit. Ayah, selamatkan aku. Yin Ming masih hidup, meratap dan meronta-ronta, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tombak, darah mengalir, dan dia menatap Xianshan dengan harapan. Aku akan melakukannya. Itu masih abadi tua, melangkah keluar dari Gunung Peri. Engah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, dan panah Dewa Hitam pekat tiba lagi, menembus keabadian lama, menghancurkan tubuh fisik dan roh primordialnya. Ketika Yang Mulia Abadi jatuh, ekspresinya tidak bisa dipercaya, dia terbunuh oleh satu panah.
Lucunya, dia bahkan tidak melihat siapa yang bergerak ketika dia sampai di sana. Itu adalah saat yang tepat. Jika dia tidak berpura-pura dipaksa, dia terbelah di tempat. Malu adalah masalah sepele, dan kehilangan nyawanya adalah hal yang paling menyedihkan. Kaisar Giok ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Dia tahu kekuatan tempur abadi-abadi, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan miliknya, tetapi dia dimusnahkan dengan panah. Senior, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Ketika Kaisar Langit melihatnya, kata-kata santai terdengar, menyatu dengan kekuatan sihir tertinggi. Ye Chen ada di sini, menginjak sungai peri, memegang batang besi berdarah di tangannya. Iblis itu mengerikan, bermandikan guntur, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dengan sepasang mata lubang hitam, seperti jurang yang dalam, orang bisa tidak melihat akhir sekilas, sekali lagi melihat, pikiran mungkin tertelan. Kamu Chen, ini aku. Ye Chen sedikit tenang, berdiri di depan Gunung Peri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kaisar Giok mundur selangkah, matanya menonjol, pupil matanya mengerut, dia pikir dia mengenal Ye Chen, tetapi sebelum dia menyatakan dirinya, Ye Chen jelas hanya seorang bijak kecil. Zundi Bacongtian, kecepatan terobosan ini terlalu menantang surga, dan kekuatan tempurnya juga terlalu kuat. Semua yang abadi menyipitkan mata mereka sedikit, dan mereka bisa melihat bahwa wujud Ye Chen adalah negara yang paling mendominasi di dunia. Ledakan. Gemuruh. Orang lain tiba, dan mereka adalah makhluk abadi yang telah melindungi Yin Ming sebelumnya. Mereka gagal menghentikan Ye Chen, tetapi malah dibunuh. Sekarang hanya ada selusin yang tersisa, semuanya berdarah dan berdarah, tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk. Sedangkan yang lainnya sudah berada di jalan Huang Kuan. Melihat Kaisar Giok, semua yang abadi gemetar dan tersedak serempak. Yang mulia, Istana Ling Qiao telah runtuh, Taman Persik telah dihancurkan, pegunungan peri yang tak berujung telah diledakkan, dan keluarga peri yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Pengadilan surgawiku, mayat membentuk gunung, darah mengalir ke sungai. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Giok. Dia tidak berdiri kokoh pada satu langkah, menendang dan mundur, dengan beberapa kata, dia sepertinya bisa melihat pemandangan itu, dunia berdarah, bagaimana mungkin dinastinya yang makmur berakhir di keadaan seperti itu. Senior, kamu masih menyukai hadiah yang luar biasa ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen. Kaisar Giok mendesis, amarahnya nyaring, dan matanya berubah menjadi merah darah seketika. Pengadilan surgawiku tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganmu, mengapa demikian? Kamu tidak tahu apa yang terjadi pada dunia luar, kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan putramu, dan bagaimana kamu bisa memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kalimat ini tanpa ketidakadilan atau permusuhan. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, berbicara dalam dengan santai, tertawa itu cukup ajaib, dari saat Anda memilih Yin Ming untuk menjadi master, Anda seharusnya memikirkan hari ini, karena itu adalah mahakarya Anda, mengapa Anda harus marah? Setelah mengucapkan kata-kata ini, yang memalukan Kaisar Giok tidak bisa berkata apa-apa. Memang, dia tidak tahu apa yang terjadi di Tianting, apalagi mengapa Ye Chen begitu memusuhi Tianting. Di Sutian, Ye Chen telah berubah menjadi 3 klon. Bos, apa yang kamu lakukan? Ketiga klon itu saling menggosokkan tangan. Potong-potong, kata Ye Chen dengan tenang. Ya. Ketiga bagian itu menyingsingkan lengan baju mereka, dan berlari menuju Yin Ming, dengan belati ekstra di satu tangan, dengan cahaya dingin yang suram, mengelilingi Yin Ming, dan memulai siksaan Ling Qi. Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh dunia. Itu adalah ratapan Yin Ming, potongan daging dan darah dipotong sepotong demi sepotong. Tulang berdarah dihilangkan satu persatu, dan mereka kehilangan bentuk manusianya, tetapi kali ini bahkan lebih menakutkan, itu benar-benar datang dari neraka hantu jahat, itu mengejutkan untuk melihat. Kaisar Langit sangat marah, menghunus pedang pembunuhnya secara terbuka, dan menunjuk ke arah Ye Chen, bunuh aku. Di bawah perintah. Orang-orang kuat di Istana Surga dan pasukan di gunung semuanya bergegas keluar dari Gunung Peri. Bersenandung. Batang besi berdengung, dan Ye Chen, seperti sinar cahaya, langsung terjun ke pasukan pengadilan surgawi, tanpa pertahanan apapun, mengayunkan batang besi sekuat yang dia bisa, membuka dan menutup. Engah, engah, engah. Dunia cerah, dan langsung diwarnai merah dengan darah. Ye Chen terlalu kuat, puluhan juta pasukan tidak dapat menghentikannya, belum lagi hal-hal ini, ketika orang kuat di surga bergegas keluar, dia terluka parah, dari dewa tua hingga tentara surgawi kecil, satu demi satu. Yang lain berubah menjadi kabut darah, tidak ada yang bisa menandinginya, dan mereka yang terbunuh akan dikalahkan. Di depan aula utama di gunung, Kaisar Giok tampak bingung dan mundur lagi.
Takut, dia juga takut. Kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapannya, dan dia sangat ingin tahu keberuntungan seperti apa yang diperoleh Ye Chen selama tahun-tahun yang dia nyatakan sendiri, dan bagaimana dia bisa menjadi begitu menakutkan sehingga jiwanya bergetar. Bunyikan lonceng langit, segera bunyikan lonceng langit. Kaisar Giok meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, bel yang megah dan panjang berbunyi lagi, bergema di seluruh alam abadi atas, dan juga di seluruh alam Sanxian. Suara lonceng surgawi. Aliansi Sanxianji, yang masih menyerang Nantianmen, menyerah. Apakah ada bahaya di pengadilan surgawi? Raja Iblis Banteng mengangkat alisnya, berdiri di atas jari kakinya, dan melihat ke dalam melalui gerbang Nantian. Hanya 2 orang yang masuk, bagaimana mereka masih bisa memberikan kekalahan besar bagi pengadilan surgawi? Raja Jiaolong juga menonton, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak hanya mereka, tetapi juga pasukan sekutu yang hadir, dan bahkan tentara pengadilan surgawi di sisi lain juga kalah. Lonceng langit tidak mudah dibunyikan, begitu berbunyi akan terjadi bencana di langit. Bergabunglah dalam pertempuran. Terdengar suara mendesis dari arah Sanxianji. Suara lonceng surgawi terlalu panjang, dan Sanxianji telah mendengarnya. Semua orang bodoh tahu bahwa istana surgawi dalam masalah. Ini membuktikan bahwa pasukan koalisi Sanxianji yang membunuh masa lalu telah menang, dan mereka telah memaksa surga pengadilan untuk membunyikan lonceng surga. Jadi mengapa Anda takut, mengapa Anda masih ragu-ragu, dan turunkan langit atas sekaligus. Ledakan, gemuruh. 4 gunung bergerak, begitu pula semua suku dan pasukan, mereka berkumpul dari segala arah, bergabung, dan langsung menuju Nantianmen. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara merdu lonceng membuka awal perang antara dunia atas dan bawah. Sayangnya, bel masih gagal membangunkan Jiang Taigong. Itu adalah cambuk kaisar yang mengenai cambuk ajaib, mendengar pemanggilan, dan menghidupkan kembali prestise kaisar, seperti cahaya dewa, langsung pergi ke Gunung Peri tempat kaisar langit berada, untuk membantu istana surgawi. Saat itu datang, mata kaisar Giok berbinar kaget. Di sampingnya, peri berambut ungu, membubung ke langit, menerima cambuk, bergabung ke dalam tubuhnya, dan kemudian melesat keluar dari Gunung Peri, menusuk tubuh Ye Chen dengan 1 jari keesokan harinya. Gulungan. Ye Chen mendengus dingin, mengangkat tangannya untuk melihat, dan membalik peri berambut ungu itu. Menekan. Terlarang. Jalankan. Pada saat ini, semua makhluk abadi dari segala arah bergerak, baik menggunakan mantra terlarang, atau menggunakan teknik rahasia, atau menggunakan senjata magis, menyerang dengan hebat, menenggelamkan Ye Chen. Ye Chen mendominasi, dia melawan dengan darah mengikuti batas, dan mengayunkannya dengan tongkat. Engah. Ledakan. Ledakan. Ada orang kuat terbang di seluruh langit, dan tongkat Ye Chen adalah penjelasan yang bagus. Apa itu tongkat untuk menyapu dunia kecuali peri berambut ungu yang memegang senjata kaisar? Tidak ada orang yang tersisa yang bisa menolak dengan tongkat Ye Chen, tubuhnya akan diledakkan setidaknya, dan jiwanya akan tersebar paling buruk. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kaisar langit tampak serius, dan hatinya bergetar lagi. Itu mungkin karena batas Sueji. Banyak dewa dan kaisar di sampingnya memberikan tebakan seperti itu, dan wajah mereka menjadi pucat. Dentang. Saat menonton, tiba-tiba saya mendengar suara logam bergesekan dengan tanah. Ketika semua orang mendengarnya, mereka melihat ke samping. Memasuki mata, saya melihat pangeran ketiga Yin Yang. Itu benar, itu dia, memegang pedang pembunuh, berjalan selangkah demi selangkah, ujung pedang bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara melengking, yang sangat menusuk telinga, rambut putihnya berantakan, ekspresinya kusam dan kusam, dada masih ada darah segar yang keluar dari lubang darah, seperti mayat berjalan, tanpa jejak cahaya di matanya. Ketiga, Yang Mulia, semua yang abadi tertegun. Jika mereka tidak mengenali roh primordial Yin Yang, mereka tidak akan yakin bahwa itu adalah pangeran surga ketiga. Ketika Kaisar Giok melihatnya, tiba-tiba hatinya sakit, apakah itu masih anaknya? Dengan semua orang menonton, Yin Yang menaiki anak tangga terakhir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menusuk dada Kaisar Giok dengan pedang, seperti ketika Bixia menikamnya dengan belati sebelumnya, tanpa peringatan atau emosi, semuanya mereka semua tampak begitu tiba-tiba. Yanger, kamu. Kaisar Langit menatap kosong ke arah Yin Yang dengan mata terbuka lebar. Ditusuk oleh orang lain. Tidak sakit, tapi ditusuk oleh anaknya sendiri memang menyakitkan. Memilukan. Ayah, Bixia sudah mati. Yin Yang menatap kosong pada Kaisar Giok. Bajingan. Kaisar Langit sangat marah, dan membalikkan Yin Yang dengan telapak tangannya. Untuk seorang wanita, kamu ingin membunuh raja dan ayah.
Kaisar Giok mencengkeram lubang berdarah di dadanya, matanya merah, jantungnya menusuk dengan rasa sakit sebelumnya, tapi sekarang dia patah hati karena marah. Batuk darah, Yin yang terhuyung berdiri, tidak bisa berdiri diam. Hahaha. Pangeran surga ketiga juga tampak seperti orang gila, terhuyung-huyung dan tertawa terbahak-bahak. Tersenyum dan tertawa, tawanya berhenti tiba-tiba, dan dia mengayunkan pedangnya secara terbuka di lehernya, memenggal jiwanya, menghadap angin darah merah, yang Tian jatuh. Yanger. Kaisar Langit melangkah maju dan mendukung Yin yang akan jatuh ke tanah. Lagi pula, dia masih anaknya. Kemarahan berubah menjadi kemarahan, tetapi daging dan darah terhubung. Senyum Yin yang masih sangat lelah, dengan darah dan air mata mengalir di wajahnya, tetapi dia tidak ingin melihat ayahnya yang memilih iblis untuk menjadi tuannya, menghancurkan cintanya dan menghancurkan hidupnya. Mimpi itu mengubah dunia yang seharusnya cerah menjadi neraka yang tak berujung. Semuanya datang sebagai kejutan. Siapa sangka dewa perang yang tak terkalahkan di istana surgawi tidak mati di medan perang, tetapi bunuh diri di depan ayahnya. Maaf atas keterlambatannya, 2 bab hari ini. Saya berutang 1 bab dan menebusnya besok. Episode 2754 orang-orang dari jenis yang sama. Di depan aula besar Gunung Abadi, Yin yang akhirnya menutup matanya dan mati bahkan tanpa melihat Kaisar Langit. Dia membenci adik laki-lakinya yang ke-8 seperti ayahnya. Namun, ini tidak penting lagi, apakah itu manusia atau anjing, tidak ada yang bisa mengalahkan Loes. Yanger. Tubuh tua Kaisar Langit bergetar, dan dia memanggil dengan lembut, dan juga menangis. Sebelum itu, dia terluka parah sesaat, dan hatinya hancur sesaat. Tetapi pada saat ini, itu adalah penyesalan. Dia pasti menyesal telah memilih Yin Ming untuk menjadi tuannya, dia berpikir bahwa Yin Ming dapat melanjutkan keinginannya yang telah lama disayanginya, tetapi siapa sangka bahwa apa yang dia tanam adalah akar bencana. Semua yang abadi melangkah maju, mata mereka penuh kesedihan. Mereka tidak tahu apa yang telah dilalui Yin yang hingga sangat membencinya sehingga dia menikam ayahnya dengan pedang, mereka hanya tahu bahwa keputusan Kaisar Langit di masa lalu sangat salah. Jika Yin yang adalah penguasa, maka pengadilan surgawinya mungkin akan aman, dan kemuliaan akan berlanjut, dan Ye Chen tidak akan terprovokasi, apalagi gunung mayat dan lautan darah ini. Angin darah berhembus, dan rambut Kaisar Giok memutih. Mungkin sampai saat ini dia adalah seorang ayah, ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia manusia sebagai seorang ayah, sayangnya sudah terlambat. Mengapa? Semua yang abadi menghela nafas dalam hati mereka, dan kesedihan mereka bahkan lebih intens. Kedua anak Kaisar Langit, Pangeran ketiga bunuh diri, dan Pangeran ke-8 masih dipotong hidup-hidup, masing-masing lebih sengsara dari yang lain. Ayah, selamatkan aku. Suara ratapan Yin Ming melengking dan menyakitkan. Dia belum mati, tetapi masih dikelilingi oleh 3 avatar Ye Chen. Terpotong-potong. Makhluk abadi yang membunuhnya ingin menyelamatkannya, tetapi bagian langit dan bumi itu adalah area terlarang. Ada dewa kematian yang memegang batang besi berlumuran darah. Tidak ada yang bisa menginjaknya dan melihatnya dicincang hidup-hidup. Kaisar Giok akhirnya berdiri, mengambil pedang Yin Yang, dan berjalan keluar dari gunung peri selangkah demi selangkah, bukan untuk membunuh Ye Chen, tetapi untuk Yin Ming. Meskipun Yin Yang sudah mati, sebagai seorang ayah, dia membutuhkan kebenaran, dan dia benar-benar ingin melihat hal jahat apa yang telah dilakukan oleh Pangeran ke-8 keluarganya. Yang mulia, semua yang abadi mengejarnya. Kaisar Giok mengabaikannya, dan air mata mengaburkan pandangannya. Ye Chen meliriknya, tapi tidak menghentikannya. Karena dia tidak menghentikannya, seseorang akhirnya memasuki apa yang disebut area terlarang, dan Kaisar Gioklah yang membawa pedang pembunuh di tangannya, berjalan menuju Yin Ming tanpa ekspresi di wajahnya. Ayah, selamatkan aku. Melihat Kaisar Giok, Yin Ming berteriak. Saat ini, tubuhnya bukan lagi humanoid, seluruh tubuhnya berdarah, dan tulang-tulangnya terlihat, seperti mayat yang digerogoti hantu, seram dan menakutkan. Kaisar Giok tetap diam, meletakkan satu tangan di atas Tianling Gai-nya, dan memberlakukan larangan pencarian jiwa. Tatapan Yin Ming menjadi semakin mengerikan, wajahnya yang sudah berdarah berubah, 7 lubangnya berdarah, kepalanya akan meledak. Kaisar Giok kejam, dan kekuatan pencarian jiwanya mendominasi. Pada akhirnya, dia melihat kebenaran yang ingin dia lihat, Pangeran ke-8 dari keluarganya yang menanam kutukan mengerikan pada Bixia dan menjadikan Yin yang sebagai boneka. Air mata menggenang di matanya lagi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Yin yang hidup seperti anjing. Tidak heran dia sangat membencinya. Engah. Pedang Kaisar Giok juga menembus dada Yin Ming. Ayah. Ayah.
Mata Yin yang menonjol, dia mencengkeram dadanya dan melangkah mundur, tidak percaya bahwa ayahnya yang menikamnya dengan pedang. Kamu seharusnya tidak kamu seharusnya tidak menggoda saudara kaisarmu. Kaisar Langit berteriak dengan keras, garis darah merah terukir di matanya. Dia yang tidak patuh, desis Yin Ming. Nizi. Kaisar Giok mengayunkan pedangnya lagi, memenggal kepala Yin Ming dengan satu pukulan. Hahaha. Yin Ming terhuyung-huyung takut bangun, tidak lagi melolong, dia menjadi orang gila, sama seperti saudara San Huang sebelumnya, senyumnya juga mengandung sentuhan kegilaan. Tersenyum dan tertawa, tawanya berhenti tiba-tiba, dia bergegas maju dengan langkah tiba-tiba, menabrak pedang Kaisar Giok, dan pedang itu menembus roh primordialnya. Minger. Kaisar Langit terkejut. Ayah, kamu dan aku adalah orang yang sama. Yin Ming menekan dahinya tanpa daya ke dada Kaisar Langit. Untuk pertama kalinya, dia begitu dekat dengan ayahnya, dan ada sentuhan suara serak dan kesedihan dalam kata-katanya. Waktu seakan membeku dalam sekejap. Penguasa istana surgawi dimakamkan, mati di bawah pedang ayahnya, dan jatuh ke pelukan ayahnya, penuh dengan darah merah cerah, dan memulai jalan menuju dunia bawah. Sama seperti Yin Yang, sebelum dia pergi, dia juga memiliki dendam dan membenci ayahnya, karena dia adalah orang yang sama, dia tahu apa yang ingin dilakukan ayahnya. Pengadilan surgawi hancur, dan ada gunung tulang dan sungai darah, penjahat diperlukan untuk disalahkan, dan penjahat diperlukan untuk menyatukan kembali moral pengadilan surgawi. Dan dia adalah penjahat itu. Suara gemuruh antara langit dan bumi langsung dimusnahkan, dan pertempuran berhenti. Semua orang kuat di istana surga melihat ke atas bersama-sama, dan pemandangan berdarah itu cukup menyilaukan. Kaisar Langit menangis lagi, Yin Yang di depan dan Yin Ming di belakang, mereka semua adalah anak-anaknya, mereka semua bunuh diri di depannya dan jatuh ke pelukannya. Menyakitkan hatiku untuk memaksa anakku mati. Ye Chen berkata dengan ringan, dia adalah satu-satunya yang hadir yang tidak pergi untuk melihat sisi itu, atau dengan kata lain, dia sudah mengharapkan akhir ini. Kaisar Chu Besar memiliki reinkarnasi dan lahir di keluarga kaisar, jadi dia mengerti Yin Ming, dan dia juga mengerti Kaisar Giok sejak saat Kaisar Giok keluar dari gunung, Yin Ming pasti akan mati. Jika Anda tidak mati, mengapa orang biasa di surga marah? Jika Yin Ming tidak mati, di mana semangatnya, anak penguasa? Penuh kebencian dan menyedihkan, kapan saja, mungkin korban yang rendah hati itu, dan pembunuhnya masih ayahnya. Ternyata, dia benar. Saat ini, melihat para jenderal di istana surga lagi, ada lebih banyak kebencian dan kemarahan di mata mereka, dan dialah yang menanggung kebencian dan kemarahan itu, dan itu akan menjadi sumber semangat juang. Ledakan. Gemuruh. Suara gemuruh mengguncang langit yang luas. Pasukan lain datang dari segala arah, dan memalingkan muka, itu adalah sosok hitam, seperti empat lautan, menelan langit dan bumi, dan para pemimpinnya adalah semua pangeran surga, masing-masing mengenakan baju besi. Setelah bertahun-tahun, 8 anak Kaisar Giok akhirnya berkumpul. Sayangnya, anak ketiga dan kedelapan sudah meninggal. Kaisar Langit bangkit, dan air mata berlumpur di matanya meleleh seketika. Cahaya di mata Ye Chen sedingin es, penuh kebencian yang ganas. Bersenandung. Cambuk dewa berdengung, terbang keluar dari tubuh yang mulia abadi, melintasi langit, dan memasuki tubuh Kaisar Giok runtuh, kilat dan guntur, menunjukkan visi kehancuran. Aku tidak akan pernah mati. Kaisar Langit meraung, suaranya seperti guntur mengguncang langit, dan dia datang dengan aura pembunuh, dan melintasi alam semesta yang luas, dia menamparkan orang yang dia benci. Aku orang berdosa, jadi kenapa kamu tidak? Ye Chen berkata dengan tenang, 9 dunia dan 8 hutan belantara menjadi satu dalam sekejap, kekuatan tempurnya masih melawan langit, dan dia meninju telapak tangan Kaisar Langit. Cetak, dan tulang belulang Kaisar Giok beterbangan kemana-mana. Di sisi lain, dia tidak memiliki bekas luka. Ledakan. Ledakan. Dengan satu pukulan, keduanya terjun langsung ke langit yang luas, satu ke depan dan satu ke belakang, seperti cahaya ilahi, seperti cahaya peri, dan langit runtuh seketika. Menatap ke langit, ketiadaan berubah menjadi dua alam. Di timur, Ye Chen menopang dunia yang kacau. Di dalamnya, setiap gunung, setiap sungai, setiap rumput dan setiap pohon, semuanya memiliki spiritualitas, dan semuanya memiliki kekuatan magis. Jalan yang kacau tampaknya tersembunyi, dan bahkan lebih ajaib, suara surgawi bergema melalui dia berdiri di dalamnya, itu tampak seperti dewa iblis, menguasai dunia. Di barat, Kaisar Giok juga menopang negeri dongeng yang luas, dengan gunung-gunung berdiri di hutan dan sungai-sungai panjang secara vertikal dan horizontal, yang semuanya diubah oleh prinsip-prinsip Taoisme.
Dipenuhi dengan Taoisme tertinggi, dia berdiri di dalamnya, seperti seorang raja peri, menatap dunia. Ledakan. Kedua dunia bertabrakan, dan alam semesta hancur total. Perang yang mengejutkan pecah. Pertarungan antara keduanya seharusnya memiliki makna sejarah yang cukup besar. Dia adalah penguasa pengadilan surga di dunia manusia, dan dia adalah penguasa pengadilan surga di dunia surga. Keduanya berhubungan dengan pengadilan surga. Episode 2755 Panggung Sejarah. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara lonceng surgawi panjang dan panjang, bergema melalui dunia atas dan bawah, itu adalah simbol, panggilan dari surga, tetapi juga panggilan clarion untuk dunia abadi yang tersebar untuk menyerang balik dunia abadi atas. Ledakan. Diiringi dentuman yang mengejutkan, Nantianmen yang berdiri tegak selama bertahun-tahun tanpa akhir, tiba-tiba roboh. Membunuh. Raja Iblis Banteng melolong, dan menyerbu ke depan dengan kapak perang hitam di tangannya. Dengan satu kapak dia menguasai langit dan menghancurkan peri tua dengan aura pembunuh. Membunuh. Raja Jiaolong mendesis, tanpa urutan tertentu, memegang tombak di tangannya, menusuk kehampaan dengan satu tombak, menyalipkan Jenderal Langit di tempat, dan memusnahkan roh primordial bersama-sama. Membunuh. Semangat aliansi alam Sanxian tinggi. 5 gunung, Kunlun, dan berbagai suku serta kekuatan semuanya memimpin penaklukan kekaisaran. Kekuatan tempur masing-masing luar biasa, dan pasukan aliansi juga penuh semangat juang dan menyerang dengan segala cara. Kekuatannya. Tolong, tolong. Pengadilan surgawi abadi mendesis, pasukan koalisi menyerang terlalu ganas, pasukan pengadilan surgawi dikalahkan sepanjang jalan, memalingkan muka, bendera pertempuran pengadilan surgawi jatuh satu demi satu. Para prajurit pengadilan surgawi juga jatuh penguburan satu per satu. Adegan ini juga cukup bersejarah. Berapa tahun telah berlalu sejak orang-orang dari alam Sanxian menerobos gerbang Nantian untuk pertama kalinya, dan memasuki pengadilan surgawi untuk pertama kalinya. Sekarang, akhirnya saatnya mengembalikannya. Feng Shui berubah, tetapi surga telah menjadi yang diserang. Dinasti di zaman makmur tidak terkalahkan, dan juga akan menurun. Sejak hari ketika Yin Ming menjadi penguasa surga, pendahuluan itu sudah dibuka. Hentikan, hentikan. Seorang tua abadi di istana surgawi meraung, berdiri di langit, mengayunkan pedang pembunuhnya dengan panik, gerbang Nantian adalah gerbang pengadilan surgawi, tidak apa-apa kehilangannya sekarang. Zeng. Dengan suara pedang, dewa akan melangkah melintasi alam semesta dalam satu langkah, menyerang dan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, memenggal kepala makhluk tua yang abadi dengan satu pedang, dan menghancurkan jiwa dan tubuh aslinya secara bersamaan. Mayat yang mulia abadi jatuh, dan para prajurit dan jenderal surgawi gemetar ketika mereka melihatnya. Kedatangan jenderal ilahi membuat moral pasukan sekutu yang sudah tinggi semakin intens. Di sisi lain, moral pengadilan surgawi dimusnahkan secara ekstrim, dia mundur berulang kali, dan dia tidak lupa untuk melihat sekeliling ketika dia mundur. Matanya penuh harapan, seolah dia sedang mencari sesuatu. Apa yang dia cari? Karena saya mencari Yin Yang, alam bawah muncul, di mana pangeran ketiga? Di mana panglima tertinggi kita? Di manakah dewa perang yang tak terkalahkan di istana surgawi saya? Sayangnya, mereka mencoba yang terbaik, tetapi tidak dapat menemukannya. Naga tidak memiliki pemimpin, dan hati para prajurit surga telah mendingin kembali. Hanya banyak dewa tua yang tahu bahwa Yin Yang tidak lagi berada di Nantianmen. Dengan kematian peri, semua pikiran hilang. Seorang komandan adalah segalanya. Pikiran tidak berbeda dengan orang mati berjalan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran sengit, pengadilan surgawi dikalahkan sepenuhnya, dan aliansi alam abadi tidak terkalahkan. Melihat ke bawah ke langit, dimanapun pasukan sekutu lewat, gunung-gunung dan puncak-puncak raksasa diratakan satu demi satu. Istana-istana yang luas runtuh satu demi satu, dan kota-kota kuno diledakkan satu demi satu, sama seperti Kaisar Giok memimpin pasukan. Untuk menyapu langit saat itu, dinastinya yang makmur juga mengikuti jejak kekuatan itu. Nasib baik menipu orang-orang. Kata Tai dengan emosi, dia dikejar dan dibunuh di masa lalu, dia seperti anjing yang berduka, melarikan diri dari surga, dan sekarang dia kembali, itu karena pertarungan. Keadaan pikirannya juga merupakan keadaan pikiran Siming dan Taibai, keduanya adalah pejabat di istana surgawi, yang berani memberontak di masa lalu, tetapi saat ini, mereka benar-benar melakukannya. Ledakan. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, aliansi Sanxian dibagi menjadi 3 kelompok, Raja Iblis Banteng memimpin pasukan dan langsung pergi ke utara, Raja Jiaolong memimpin pasukan untuk menyerang timur. Ledakan. 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 Suara lonceng langit masih ada, dan semakin kuat. Alam Sanxian sedang menyerang,
dan pasukan pengadilan surgawi juga berkumpul. Saya tidak tahu sejak kapan, moral pengadilan surgawi telah bersatu kembali, dan semangat juang telah dihidupkan kembali. Hanya karena Kaisar Langit telah bangkit. Dia mampu menyatukan alam atas saat itu, dan hari ini dia masih bisa memimpin para prajurit pengadilan surgawi dan menangkis serangan alam Sanxian. Membunuh. Perang. Pertempuran menentukan yang sebenarnya antara dua dunia ada di panggung sejarah. Tiga pasukan di alam bawah semuanya diblokir, dan ketika musuh bertemu, mereka sangat cemburu, dan ketika mereka tidak setuju, mereka bertarung di tempat. Dua siluet Wang yang bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Darah mewarnai langit yang luas. Perhatikan lebih dekat, api perang berkobar di seluruh alam atas, dataran, gunung, laut, bumi, kota kuno, kosong. Dimanapun Anda bisa melihat, ada sosok perang, satu demi satu sosok menyerbu masuk langit, satu demi satu sosok manusia memercikkan darah di langit, darahnya seperti hujan, mengalir seperti sungai, satu sisi adalah pengadilan surgawi dari alam atas, dan yang lainnya adalah aliansi alam bawah, pertempuran akan terjadi. Tidak berakhir sampai satu sisi dihancurkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan di sini sedang berlangsung, dan pihak Ye Chen dan Kaisar Langit juga bertarung dengan lancar. Pergi untuk melihat ke Mimiao, dunia Ye Chen yang kacau dan negeri dongeng Kaisar Giok yang luas telah runtuh, dan kedua angsa tidak lagi terlihat, hanya dua naga raksasa, satu emas dan satu hitam, yang bertempur dalam pertempuran berdarah dari langit timur ke langit. Misti Barat, dari Misti di barat, berperang melawan Tian Xiao di selatan, dan kemudian dari Tian Xiao di selatan, menuju ketiadaan di utara, darah mengalir seperti hujan, mewarnai alam semesta dengan warna merah. Kaisar Giok adalah puncak dari Kaisar Semu, dengan senjata Kaisar untuk membantu dalam pertempuran, dan kekuatannya luar biasa. Ye Chen adalah surga ke-8 Kaisar Semu, tetapi dia telah membuka batas suksesi darah, dan dia tidak akan mati atau terluka. Keduanya memiliki dukungan masing-masing, bermandikan darah satu sama lain, dan pertempuran pecah seharusnya hari yang cerah, tetapi tidak ada cahaya di dunia, seolah-olah ada tirai teduh yang menutupi alam semesta yang seharusnya ada. Pernah. Di bawah, orang-orang kuat dari pengadilan surgawi telah menjadi pucat, menatap Chang Miao dengan linglung. Mereka tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu. Engah. Bunga darah tiba-tiba muncul, Kaisar Giok memercikkan darah, naga emas meledak, berubah kembali menjadi bentuk manusia, jatuh dari ketiadaan, dan menghancurkan gunung hingga runtuh. Segera, itu adalah Ye Chen, naga hitam itu menghilang, dan dia mengambil wujud manusia, turun dari langit. Membunuh. Saat puing-puing beterbangan, Kaisar Langit naik ke langit lagi, tetapi ditekan kembali ke tanah oleh telapak tangan Ye Chen yang menutupi langit. Tubuh ilahi yang kuat hancur berkeping-keping. Jika bukan karena dukungan dari Kaisar, senjata, telapak tangan ini sudah cukup meledakkannya. Ayah kerajaan. Keenam pangeran dari Istana Surgawi bergegas ke langit bersama-sama, masing-masing mengenakan baju besi dan masing-masing memegang pedang peri, bertarung dengan semangat juang yang hebat, dan melakukan pukulan paling puncak dalam hidupnya. Adegan itu ditafsirkan dengan baik, apa itu saudara laki-laki yang berperang, ayah dan anak laki-laki dalam pertempuran. Gulungan. Ye Chen berteriak keras, membalikkan pangeran pertama dengan tongkat, dan memukul pangeran kedua dengan backhand. Pangeran keempat membunuhnya, tetapi gagal memukul dengan pedang. Ye Chen menusuk alisnya dengan satu jari, dan pangeran kelima melarangnya, tapi Ye Chen no, diterbangkan oleh dewa pembunuh itu dengan satu pukulan, pangeran ke-6 dan pangeran ke-7 juga bisa lolos dari malapetaka. Masing-masing terkena tongkat, dan tubuh mereka hampir meledak. Hanya dalam 3 atau 2 saat, semua pangeran dikalahkan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ekspresi Ye Chen dingin, dan tubuhnya bergetar, dan dia bisa melihat 6 lampu hitam terbang keluar dari tubuhnya, yang merupakan 6 tombak hitam pekat, menembak ke arah 6 arah. Engah, engah, engah. Darah tiba-tiba muncul, dan ke-6 pangeran yang baru saja menetap ditusuk satu demi satu, dan dipakukan ke langit oleh tombak dingin, dengan kekuatan kehancuran, ke-6-nya dikirim ke dunia bawah. Adegan itu berdarah. Ke-6 pangeran semuanya seperti matahari yang terik, bersinar di mana-mana, tetapi pada saat ini, putaran matahari yang terik telah memusnahkan cahaya ilahi mereka, dan dipaku sampai mati dalam kehampaan yang luas satu persatu oleh dewa pembunuh yang dingin dan kejam. Jubah berwarna darah, berteriak keras ke langit. Pada saat ini, 8 pangeran pengadilan surgawi semuanya dimakamkan, 2 bunuh diri dan 6 dieksekusi. Penguasa tinggi pengadilan surgawi terbunuh dan garis keturunannya terputus. Membunuh. Semua kekuatan di surga menjerit dan bergegas ke langit. Bersenandung.
Ye Chen mengayunkan tongkat besi lagi, darah mengalir, matanya seperti lubang hitam, yang dia lihat bukanlah dunia, tapi pemandangan kematian tragis kerabatnya. Pemandangan itulah yang membuatnya jatuh menjadi iblis lagi dan sekali lagi, kemarahannya yang mengerikan harus dipadamkan dengan darah, dan seluruh pengadilan surgawi harus dikuburkan dengan jiwa mati Dacu. Engah, engah, engah. Banyak orang bergegas ke Tian Xiao, tetapi jatuh satu persatu, tidak ada lawan Ye Chen, satu tongkat pada satu waktu, langit penuh dengan darah. Dia adalah dewa perang, dewa setan, dan dewa pembunuh. Dia bermandikan darah makhluk hidup. Dia membantai dengan kejam sampai dia menjadi gila. Potongan sosok manusia, di bawah pisau dagingnya, berubah menjadi bercak-bercak kabut darah merah terang. Di bawah, Kaisar Giok berdiri terhuyung-huyung, melihat pemandangan berdarah, matanya berkaca-kaca, penyesalan yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri hatinya, itu adalah kesalahannya, dia memilih tuan yang salah, kesalahannya menjadi kebencian abadi, dan dalam sekejap. Pilihannya, harganya sangat tragis. Hong Jun. Jika kamu tidak bangun, kamu tidak perlu bangun lagi. Di Gunung Buzu, masih ada celah di gunung. Kaisar Xuan berdiri dengan tangan di tangannya, dan sepertinya bisa untuk melihat dunia berwarna darah melalui kabut yang tak berujung. Tapi aku tidak tahan. Lagi pula, itu adalah kekuatan pertempuran langit yang hilang. Tidak peduli apa alasannya, itu benar-benar ironi yang hebat membunuh satu sama lain seperti ini. Menutup matanya dari sisi itu, Kaisar Xuan melihat ke sisi lain lagi, matanya melintasi penghalang alam atas dan bawah, dan melihat istana bawah tanah, seolah-olah dia dapat dengan jelas melihat Jiang Taigong yang memproklamirkan diri, dan membiarkannya tidur nyenyak. Kamu bajingan kecil, berapa lama kamu harus tidur? Wajah tua Xuan Di Suying gelap, dan dia tidak bisa menahan kutukan, aku melihat ke surga untukmu, tetapi aku melihat segunung mayat dan lautan darah spektrum, tidur kecil dan kecil, sarang omong kosong. Hah! Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Kaisar Giok. Pada saat ini, penampilan Kaisar Giok juga sangat berubah, aura gelap di antara alisnya menebal, itu adalah aura iblis, yang menyebar dengan sangat cepat, menyelimuti seluruh tubuhnya. Menyadarkan kembali sumber aslinya, Kaisar Xuan mengerutkan kening. Dia menebak dengan benar, asal iblis Kaisar Langit memang pulih, pada pandangan pertama, dia terlihat seperti kepala iblis besar, dengan mata merah darah, iblis jahat. Setengah manusia, setengah celestial, setengah iblis surgawi. Gumam Kaisar Xuan, alisnya berkerut lebih dalam. Dia tahu asal-usul Kaisar Langit dan hubungan antara Kaisar Langit dan Iblis Langit. Ingat, sekarang setelah sumber asli telah pulih, sebenarnya ada lebih banyak Kaisar Wei di dalam tubuh. Ketika dia melihatnya, wujud Kaisar Langit berubah lagi, pupilnya yang berwarna darah ditarik menjauh, dan dia berada di luar batas warisan darah, tetapi matanya berubah menjadi lubang hitam. Saya dapat melihat bahwa dia berlumuran darah, dan dia pulih dalam sekejap iblis yang berguling di langit, membawa prestise kaisar yang menakutkan, meruntuhkan alam semesta di bawah tekanan.